Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang. Namun sebelum kita menjelaskan materi, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya Nova Hamzah, stambuk A231 20085. Saya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Tadulako. Oke, setelah kita perkenalan, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Adapun bangun ruang yang akan saya bahas yaitu ada 4, seputar kubus, balok, kerucut, dan juga silinder. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu pengertian, sifat-sifat, jaring-jaring, dan juga volume. Baiklah, bangun ruang yang akan kita bahas pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Adapun selain kita mengetahui apa pengertian kubus, alangkah baiknya juga kita mengetahui bagaimana sifat-sifat kubus. Untuk lebih jelasnya, saya telah menyediakan hyperlink, di mana hyperlink ini merupakan laman GeoGebra. Nah, pada GeoGebra ini kita dapat mengeksplorasi secara 360 derajat bagaimana bentuk kubus. Nah, sekarang kita telah masuk pada laman atau web GeoGebra. Di sini kita dapat mengeksplorasi bagaimana bentuk kubus secara 360 derajat serta mengetahui sifat-sifat. Adapun untuk sifat-sifat kubus yaitu yang pertama, kubus memiliki 12 rusuk. Di antaranya akan saya tunjukkan. Nah, ini merupakan rusuk pertama, rusuk kedua, rusuk ketiga, hingga rusuk selanjutnya sampai 12 rusuk. Adapun selain rusuk juga kubus memiliki 8 titik sudut. Adapun ke 8 titik sudut itu adalah ini yang pertama, ini yang kedua. Adapun ini sudut yang ketiga, titik sudut yang keempat, titik sudut yang kelima, titik sudut yang keenam, sudut yang ketujuh, dan titik sudut yang ke-8. Selain itu juga, selain rusuk dan titik sudut, kubus juga memiliki 6 bidang sisi yang kongruen, seperti yang telah disebutkan tadi pada pengertian. Nah, selain sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi, kubus juga memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi serta memiliki 4 diagonal ruang. Itulah sifat-sifat kubus. Kemudian kita akan membahas jaring-jaring kubus. Adapun untuk jaring-jaring kubus, saya juga telah menyediakan hyperlink yang akan masuk ke laman GeoGebra. Oke, kita buka. Nah, di sini kita dapat mengeksplorasi bagaimana jaring-jaring kubus secara 360 derajat. Nah, di sini terdapat 11 bangun ruang kubus yang tentunya berbeda jaring-jaring kubus antara yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut membahas bangun ruang balok. Mungkin kalian pernah melihat benda seperti ini. Yang pertama, box container. Yang kedua, ada lemari buku atau lemari baju. Yang ketiga, ada penghapus pensil. Yang keempat, ada kotak tisu. Nah, keempat benda ini merupakan contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya balok itu? Oke, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 3 pasang persegi ataupun persegi panjang, di mana salah satu atau satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasan sifat-sifat. Baiklah, untuk sifat-sifat balok, balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu yang pertama ini, yang kedua
ini bidang diagonal yang ketiga, bidang diagonal yang keempat, bidang diagonal yang kelima, dan juga bidang diagonal yang keenam. Selain itu juga balok memiliki 8 titik sudut, sama seperti halnya kubus. Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat balok akan dijelaskan pada video yang tercantum pada hyperlink. Baiklah, untuk pemahaman apa itu balok dan bagaimana sifat-sifat balok, perhatikan video ilustrasi balok berikut ini. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasangan di antaranya berukuran berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Balok memiliki 6 bidang yang berbeda ukuran. Itu adalah 2 bidang pertama, kemudian 2 bidang selanjutnya, dan 2 bidang terakhir. Nah, dapat disimpulkan bahwa balok memiliki 6 bidang yang berbeda ukuran, tapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Selain itu juga, balok memiliki 12 rusuk yang tidak sama panjang. Kemudian sifat balok yang terakhir yaitu balok memiliki 8 titik sudut. Nah, setelah kita membahas sifat-sifat balok, sekarang kita akan membahas jaring-jaring balok. Nah, di sini sekarang terlihat ada 6 buah jaring-jaring balok. Namun, saya tetap mencantumkan hyperlink agar kita dapat mengetahui lebih jelasnya mengenai jaring-jaring balok. Baiklah, sekarang kita akan membahas jaring-jaring balok. Dengan bantuan GeoGebra, kita dapat mengilustrasikan jaring-jaring balok tersebut, dan inilah salah satu jaring-jaring balok dari beberapa bentuk jaring-jaring balok yang berbeda. Maka dengan bantuan GeoGebra, kita dapat dengan mudah mengilustrasikannya. Oke, karena kita telah habis membahas pengertian balok, sifat-sifat balok, serta jaring-jaring balok, sekarang kita akan membahas bangun ruang kerucut. Oke, nah di sini terdapat sebuah gambar kerucut sebagai gambaran, dan untuk pengertiannya sendiri, kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung serta sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini merupakan bagian sisi alasnya. Oke, sekarang kita saatnya membahas bagian sifat-sifat kerucut. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa kerucut mempunyai 2 sisi. Yang pertama sisi alas, yaitu berbentuk lingkaran, dan juga sisi lengkung yang merupakan sebagai selimut. Selain itu juga kerucut memiliki sifat, yaitu memiliki 1 rusuk berbentuk lingkaran, dan juga kerucut memiliki 1 sudut, yaitu tepat di ujung kerucut. Nah, pada GeoGebra ini selain kita dapat mengetahui apa saja sifat-sifat kerucut, kita juga dapat mengeksplorasi bagaimana bentuk dari kerucut dengan ketinggian yang kita inginkan. Misal di sini telah tersedia radius atau jari-jari itu untuk mengetahui seberapa lebar kerucut yang kita inginkan. Kemudian ada H, itu adalah height atau ketinggian. Nah, di sana kita dapat mengaturnya seberapa ketinggian kerucut yang kita inginkan juga. Oke, seperti bangun ruang yang lainnya juga, di mana kerucut ini juga akan dibahas mengenai jaring-jaringnya. Oke, di sini terdapat hyperlink mengenai jaring-jaring kerucut, yaitu masih kembali pada GeoGebra, namun pada halaman yang berbeda. Oke, di sini telah kita buka bahwa terdapat
bagaimana bentuk jaring-jaring kerucut yang sebenarnya dan dapat kita eksplor secara 360 derajat. Oke, seperti yang dapat kita lihat bahwa jaring-jaring kerucut merupakan terdiri dari satu buah lingkaran dengan satu buah selimut yang berbentuk itu seperti yang dapat kita lihat sendiri. Itulah jaring-jaring kerucut. Baiklah, sekarang kita akan membahas silinder. Nah, pengertiannya yaitu silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran sejajar yang identik serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua buah lingkaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya cantumkan hyperlink yang akan masuk ke laman GeoGebra, sekaligus membahas sifat-sifat silinder pada laman GeoGebra tersebut. Nah, baiklah, di sini sekarang kita dapat melihatnya bagian silinder seperti yang dikatakan pada pengertian tadi, bahwa silinder merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik dan juga sebuah persegi panjang. Nah, inilah yang dimaksud pada pengertian tersebut. Kemudian pada laman GeoGebra ini juga kita disediakan button height untuk mengatur ketinggian silinder yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk sifat-sifat silindernya sendiri, silinder mempunyai 3 sisi dan 2 rusuk. Adapun sisi yang dimaksud itu adalah 2 sisi lingkaran dan 1 sisi persegi panjang. Kemudian 2 rusuk yang dimaksud adalah rusuk yang terdapat pada 2 buah lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita lanjut membahas jaring-jaring silinder. Seperti halnya 3 bangun ruang lainnya, silinder juga di sini saya cantumkan hyperlink GeoGebra untuk membahas jaring-jaring. Nah, setelah kita klik, inilah tampilan mengenai jaring-jaring silinder pada GeoGebra. Nah, di sini kita dapat mengeksplorasi bangun ruang silinder dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana jaring-jaringnya. Nah, inilah jaring-jaring silinder, yaitu terdiri dari 2 buah lingkaran dan juga 1 buah persegi panjang. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagian volume. Adapun volume yang akan saya jelaskan pertama yaitu volume kubus. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa kubus memiliki rumus volume yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memasuki contoh soal. Nah, seperti yang kita lihat bahwa contoh soal di sini yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi diketahui salah satu panjang sisinya yaitu 20 cm. Setelah diukur, sisi lainnya ternyata didapati bahwa semua sisinya kongruen atau sama. Maka berapakah volume bangun ruang tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa dimana jika semua sisinya kongruen itu merupakan bangun ruang kubus. Nah, oleh karena itu kita tinggal menuliskan rumusnya yaitu V sama dengan S kali S kali S. Nah, berarti 20 kali 20 kali 20 sehingga didapatlah volumenya yaitu 8000. Oke, selanjutnya sekarang kita membahas volume balok. Nah, untuk rumusnya sendiri, balok memiliki rumus yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk agar lebih paham, kita akan membahas contoh soal. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah balok kayu diketahui memiliki panjang 20 cm, kemudian lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Maka yang ditanyakan adalah volume balok tersebut. Untuk itu, kita karena di sini telah jelas mana panjang, lebar, dan tinggi, maka kita tinggal menuliskan rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga sisa kita kalikan saja, yaitu 20 kali 5 kali 10, sehingga volumenya yaitu 1000 cm3. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas volume kerucut.
Untuk rumusnya, volume kerucut merupakan sepertiga kali V kali R kuadrat kali T, di mana V merupakan 22/7 atau 3,14, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran, dan T merupakan tinggi dari kerucut. Agar lebih jelas, kita akan aplikasikan rumus tersebut terhadap soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut. Diketahui tingginya yaitu 20 cm. Nah, kemudian setelah diukur alasnya, panjang diameternya itu 28 cm. Maka berapakah volumenya nasi tumpeng tersebut? Untuk penyelesaiannya, yang pertama perlu kita ketahui bahwa di soal ini yang diketahuinya yaitu diameter, sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter, sehingga 28 perlu dibagi 2 terlebih dahulu. Berarti menjadi 14 cm untuk jari-jarinya. Nah, kita masukkan terhadap rumus, yaitu sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, yaitu sepertiga dikali 22/7 dikali 14 dikali 14, kemudian dikali 20. Nah, mengapa saya ambil 22/7? Karena 14 ini masih termasuk kelipatan 7, sehingga untuk mempermudah saja. Nah, setelah dikalikan bagian sini, sehingga hasilnya menjadi 12.320. Nah, kemudian dikali sepertiga, sehingga volumenya yaitu 4.106,66 cm3. Oke, sekarang kita akan membahas volume bangun ruang yang terakhir, yaitu volume silinder atau volume tabung. Untuk rumusnya sendiri yaitu V kali R kuadrat dikali T, di mana R masih sama, yaitu merupakan jari-jari dari lingkaran. Kemudian V-nya yaitu 22/7 atau 3,14, tergantung kelipatan jari-jarinya untuk lebih mudahnya saja. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu di sini terdapat contoh soal. Sebuah tabung memiliki alas dengan jari-jari sepanjang 20 cm dan tinggi 10 cm. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa panjang jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, sehingga kita bisa menggunakan V-nya itu yang 3,14. Kemudian setelah itu kita masukkan saja rumusnya, yaitu V dikali R kuadrat dikali T, yaitu 3,14 dikali 20 dikali 20, kemudian dikali 10, sehingga volume tabung tersebut yaitu 12.560 cm3. Oke, berhubung semua materi telah saya bahas, untuk itu saya memohon maaf jika terdapat kesalahan kata, serta semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.